Kisah Raja Taja, sang naga laut dari Bali kuno. Di sebuah sudut dunia yang dipenuhi udara garam dan angin samudera, di tanah Bali pada abad ke-10, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Raja Taja, penguasa yang namanya diabadikan pada prasasti Batu Belanjong. Ia lahir pada sebuah malam ketika bulan tampak sebesar perisai perunggu, memantulkan cahaya keperagan ke laut yang berdebur lembut di pantai Sanur. Para tetua desa berkata, malam itu adalah pertanda kelahiran seorang anak yang kelak akan berdiri di ambang dunia, daratan dan dunia samudera, bayi yang digendong ombak. Taja kecil tumbuh di sebuah permukiman nelayan yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pengukir batu, sementara ibunya penenun yang terkenal dengan motif awan-awan menggulung. Sejak usia kanak-kanak, Taja selalu duduk di tepi pantai, memandangi cakrawala. Ia sering berkata bahwa laut itu berbicara kepadanya, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam gelombang, angin, dan bau asin yang membelai kulit. Ketika usianya baru mencapai hitungan tahun jari, ia sudah berani mengarungi perahu kecil bersama para nelayan tua. Mereka heran melihat bocah kurus itu tak pernah mabuk laut, tak pernah gentar ketika ombak mendadak meninggi. Jiwanya seperti naga laut, kata salah seorang sesepuh. Kelak ia akan memimpin banyak perahu. Pemuda yang haus pengetahuan. Saat memasuki masa remaja, Taja mulai sering menghilang dari rumah, bukan untuk berlarian atau bermain, tetapi untuk menyelinap ke balai para pendeta Siwa Buddha. Ia mencuri waktu untuk mendengar ajaran-ajaran tentang Dharma, tentang hukuman dan keadilan, tentang roda dunia yang terus berputar. Seorang pendeta tua yang melihat kecerdasannya mulai mengajarinya membaca aksara, Bali kuno dan Palawa. Rasa ingin tahunya membuatnya terus menggali cerita-cerita dari para pedagang asing yang singgah di pantai, pedagang dari Jawa Timur, dari Sriwijaya, dari kepulauan jauh yang bahkan tak ada di peta manapun. Ia menyerap semua itu layaknya tanah kering menyerap hujan pertama. Awal takdir, mata seorang raja. Pada suatu hari di musim angin timur, Bali diguncang oleh kabar datangnya utusan dari pusat kekuasaan di Jawa. Sang raja besar di timur membutuhkan seorang pemimpin baru untuk mempersatukan Bali, menjaga pelabuhan-pelabuhan penting, dan menertibkan para pangeran lokal yang bersaing satu sama lain. Dalam rapat para tetua dan pemimpin wilayah, nama Taja disebut berulang-ulang. Pemuda bijak, mengenal laut dan daratan, mengenal bahasa asing, dan disukai rakyat. Usianya masih muda, namun suaranya menenangkan dan matanya tajam seperti yang telah melihat dua dunia. Tak lama kemudian ia dinobatkan sebagai raja, dengan nama kebesaran Tajiwana Dwala. Sebagaimana tercatat dalam prasasti Belanjong, ia naik takhta di tengah dentuman gong dan harum dupa yang mengalun ke langit. Raja yang membangun dari pasir dan batu. Dan sejak awal pemerintahannya, Taja bergerak cepat. Bali pada masa itu bukanlah pulau yang tenang. Para pemimpin lokal sering berseteru, pelabuhan di selatan belum tertata, dan jalur perdagangan ke Jawa serta ke negeri seberang kurang aman karena perompak. Taja memulai dengan langkah yang paling mendasar. Ia membangun pelabuhan di wilayah selatan, memperkuat tanggul dan menara pengawas, memastikan kapal yang datang dan pergi terlindungi. Ia juga membuat sistem pajak yang adil, tidak membebani pedagang kecil, tetapi memastikan kerajaan mendapat pemasukan untuk membangun jalan dan irigasi. Para penduduk desa menyebutnya raja yang berjalan tanpa alas kaki, karena ia sering turun langsung ke sawah, ke pinggir sungai, atau ke pelabuhan untuk memastikan segala sesuatu berjalan baik. Hubungan dengan dunia luar. Taja adalah raja yang mencintai laut. Ia sering mengirim kapal membawa hadiah ke kerajaan-kerajaan lain. Beberapa catatan lisan menyebut ia menjalin hubungan dengan Jawa, terutama dengan kerajaan yang saat itu tengah naik. Utusan-utusan datang dan pergi membawa pesan persahabatan, perdagangan, dan kadang aliansi militer. Dari para pelaut asing ia belajar tentang dunia yang lebih luas. Bahkan ada kisah bahwa beberapa prajurit dari luar, kemungkinan dari Sriwijaya atau India, pernah mengabdi dalam pasukannya. Dalam prasasti Belanjong, ia menandai kedatangannya dan kekuasaannya dengan bahasa campuran Sanskerta dan Bali kuno, seakan memperlihatkan bahwa ia adalah raja yang berdiri di dua tepi. Tradisi lokal dan hubungan internasional. Perang singkat di utara, namun masa damai tak berlangsung selamanya. Di utara Bali, seorang pemimpin wilayah mencoba memberontak setelah merasa kekuasaannya terancam oleh aturan baru kerajaan. Taja mengirim utusan untuk berdialog, tetapi utusan itu dibalas penyerangan. Dengan berat hati, Taja memimpin pasukan sendiri. Perang berlangsung singkat, namun menentukan. Prajurit-prajurit kerajaan, terlatih dan teratur, berhasil menundukkan pemberontakan tanpa banjir darah. Pemberontak yang tersisa diberi dua pilihan, mengabdi kembali atau meninggalkan Bali. Pemerintah bukan untuk menindas, kata Taja kepada para tetua desa setelah perang, tetapi untuk menjaga keseimbangan.
Pembangunan Sungai Air Langga. Selama masa kekuasaannya, Taja juga turut membangun saluran irigasi besar yang disebut orang-orang tua sebagai Sungai Air Langga, bukan nama dari raja Jawa kelak, tetapi dari kata air Langgea, berarti air yang melampaui batas. Irigasi ini membuat sawah-sawah di pedalaman subur dan menghasilkan panen berlimpah. Bali pun berubah dari pulau yang hanya dikenal para nelayan dan pedagang kecil menjadi wilayah yang makmur dan ramai. Akhir hidup sang naga laut. Di usia lanjut, Taja memilih untuk tinggal lebih sering di tepi laut tempat ia tumbuh. Rambutnya memutih tetapi langkahnya masih tegap. Ia masih sering duduk di sebuah batu besar, menghadap ke laut. Batu yang kelak dipercaya sebagai tempat ia menulis atau mengesahkan prasasti-prasasti kerajaan. Pada suatu malam ketika angin membawa bau hujan, Taja berkata kepada para pengiringnya, "Jika aku pergi nanti, jangan tangisi aku. Aku berasal dari laut, dan kepadanya aku akan kembali." Beberapa waktu kemudian, ia menghembuskan napas terakhir dalam tidurnya. Dengan wajah tenang seakan mendengarkan suara ombak yang membimbingnya ke dunia lain. Rakyat Bali mengenangnya sebagai Raja Taja, sang naga laut. Raja yang mempersatukan pantai dan gunung, samudera dan daratan, dunia luar dan dunia Bali sendiri. Warisan abadi. Hingga kini, nama Taja tetap hidup dalam prasasti Belanjong, sebuah pilar batu yang masih berdiri di Sanur. Tulisan-tulisan dalam aksara Bali kuno dan Sanskerta itu menjadi saksi bahwa pada suatu lembar ada seorang raja yang mencintai laut dan membangun Bali dari gelombang dan cahaya. Ia mungkin tidak meninggalkan istana besar atau candi megah, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih dalam, jejak kepemimpinan, perdagangan, persatuan, dan keseimbangan yang membentuk wajah Bali hingga berabad-abad kemudian. Apa saja yang Raja Taja lakukan semasa hidupnya? 1. Membangun dan menata pelabuhan Bali Selatan. Raja Taja membangun pelabuhan besar di kawasan selatan Bali, daerah yang kelak menjadi Sanur untuk memperkuat perdagangan dan hubungan luar negeri. Ia membuat tanggul, menara pengawas, serta aturan pelayaran agar kapal asing dapat singgah dengan aman. 2. Menyatukan para pemimpin lokal di Bali. Pada masa itu Bali terdiri dari banyak pemimpin wilayah. Raja Taja menertibkan kekacauan ini dengan menyatukan mereka di bawah satu pemerintahan. Ia menggunakan diplomasi, bukan kekerasan, dan hanya berperang jika benar-benar perlu. 3. Membangun sistem pajak yang adil. Untuk menstabilkan ekonomi kerajaan, Raja Taja membuat aturan baru mengenai pajak. Pedagang kecil diberi keringanan. Pajak pelabuhan disesuaikan dengan kapasitas kapal. Hasil pajak digunakan untuk membangun irigasi, pelabuhan, dan jalan. Ini membuat rakyat merasa lebih dilindungi dan kerajaan mendapat pemasukan stabil. 4. Mengembangkan hubungan dengan Jawa, Sriwijaya, dan pedagang asing. Raja Taja dikenal sebagai raja yang sangat aktif menjalin hubungan luar negeri. Ia mengirim utusan diplomatik, hadiah kerajaan, armada dagang. Sebagai hasilnya, Bali menjadi tempat persinggahan penting di jalur perdagangan Nusantara. 5. Menumpas pemberontakan di Bali Utara. Ketika terjadi pemberontakan dari seorang pemimpin lokal di utara, Raja Taja turun langsung memimpin pasukan. Perang berlangsung singkat, dan setelah menang, ia memberikan pengampunan kepada mereka yang menyerah. Keberanian dan belas kasihnya membuat rakyat semakin menghormatinya. 6. Membangun irigasi air Langgea. Nama ini berarti air yang melampaui batas. Raja Taja mengarahkan pembangunan saluran irigasi besar yang sangat membantu pertanian. Sawah menjadi lebih subur. Desa-desa bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Panen melimpah dan rakyat sejahtera. Infrastruktur irigasi ini menjadi salah satu warisannya yang paling penting. 7. Meninggalkan prasasti Belanjong. Inilah fakta sejarah paling terkenal dari Raja Taja yang memahatkan prasasti di Sanur dengan aksara Bali kuno, campuran bahasa Sanskerta, ujian tentang kekuasaannya dan kedatangannya. Prasasti ini menandakan kehadirannya sebagai raja kuat yang berhubungan dengan dunia luar dan memiliki struktur pemerintahan yang matang. 8. Memperkuat militer dan pengamanan maritim. Karena Bali sering diserang perompak laut, Raja Taja memperkuat armada laut kecil yang menjaga pesisir. Ia mengatur patroli rutin, membuat mercusuar sederhana, dan melatih pengawal khusus pelabuhan. 9. Menjaga keseimbangan agama Siwa-Buddha. Pada masa itu, Bali menggabungkan unsur Hindu, Siwa, dan Buddha. Raja Taja mendukung kedua aliran ini dengan membangun balai pemujaan, mengundang pendeta dari Jawa dan luar Nusantara, menjamin kebebasan pemujaan. Ini membuat Bali tetap harmonis. 10. Hidup dekat rakyat dan turun langsung ke desa. Banyak cerita lisan menggambarkan Raja Taja sebagai raja yang sering turun ke sawah dan pasar, berkeliling tanpa banyak pengawal, mendengarkan keluhan rakyat. Hal ini membuatnya dicintai dan dipercaya. 11. Menjaga stabilitas pulau dan membuat Bali makmur.
Gabungan dari semua tindakannya, pelabuhan, irigasi, perdagangan, diplomasi, dan keamanan membuat Bali memasuki masa kemakmuran dan keteraturan.